Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Ini semua disebabkan nikmat Allah yang tercurahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat Allah ini, para jamaah sekalian, terus mengalir kepada kita, sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat dan menyebut nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa dzakuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah atas kalian. Ali Imran. Nah, dalam mengingat nikmat-nikmat Allah ini tidak bisa lepas dari dua hal, para jemaah sekalian. Berapa? Dua hal. Yang pertama, nikmat yang kita rasakan, yang kita terima dari A sampai Z nanti, itu sumbernya berasal dari Allah saja, bukan dari selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl. Ini yang harus kita ingat. Yang pertama, semua nikmat sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menampik ataupun membantah dalam hal ini. Barang siapa ia membantah apa yang ia rasakan saat ini berupa nikmat dengan mengatakan ini berasal dari selain Allah, amat celakalah orang ini, sebagaimana iblis mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para jemaah sekalian, yang berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita menghitung nikmat Allah sampai hitungan dan bilangan tertentu yang menjadi puncak atau mentoknya hitungan, niscaya itu tidak akan pernah bisa dikalkulasikan oleh hitungan tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ini dia, para jamaah sekalian, kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah akan menyebabkan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tahu diri lah istilahnya. Semua yang kita terima ini sumbernya dari Allah, dan semua itu tidak bisa kita hitung ataupun kalkulasikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Al-Adiyati wal Adhkar karangan Syekh Abdul Razak, dan kita masih melanjutkan penyebutan fawaid ataupun faidah zikir. Faidah berikut ini para jamaah sekalian sungguh tidak diragukan lagi, terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya kita ini dapat menggantikan ketaatan-ketaatan yang lain, yang mungkin saja ketaatan tersebut tidak bisa kita kerjakan dan laksanakan karena suatu sebab. Jadi zikir ini dapat mengganti ketaatan yang lain, dan dia menempati kedudukan ketaatan tersebut. Misalkan ibadah haji, kemudian haji tatawu istilahnya, ataupun ibadah yang sifatnya kaitannya dengan apa? Dengan harta benda, sedekah, ataupun dengan anggota badan. Suatu kondisi ibadah tersebut bisa digantikan oleh zikir para jamaah sekalian. Inilah kelebihan ibadah zikir ini. Itulah yang dinamakan dengan faidah zikir. Faidah atau manfaat zikir itu sendiri. Ini jelas termaktub dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, kaum muhajirin yang fakir, yang mereka tidak punya, suatu kali mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur." Apa kata mereka? Orang-orang kaya pergi, bil ujuri wan na'imil mukim. Mereka orang kaya itu pergi dengan membawa pahala dan kenikmatan yang terus mereka rasakan. Yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya ini salat seperti kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama halnya sebagaimana kita juga puasa. Walahum fadlu amwalin. Mereka diberikan kelebihan harta. Yahujjuna biha, yang mereka pakai untuk berhaji. Wa ya'tamiruna, dan juga untuk umrah. Wa yujahiduna, mereka pakai untuk berjihad juga. Wa yatasaddaquna, mereka pakai untuk bersedekah. Faqala, lalu Nabi menjawab keluhan orang muhajirin yang mereka tidak punya kelebihan harta ini. Apa kata Nabi? Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa seperti orang yang mendahului kalian, yaitu orang-orang kaya tadi. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa melebihi ataupun menyalip orang setelah kalian. Wala ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang paling afdal kecuali orang tersebut mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, tusabbihuna,
wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Hadis ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwasanya zikir bisa menggantikan amalan-amalan ketaatan yang dikerjakan oleh orang lain, dan zikir ini kita pakai untuk menandingi orang tersebut, seperti orang-orang yang punya kelebihan harta tadi. Jadi rahmat Allah itu teramat luas, jangan kita sempitkan. Bagaimanapun keadaan kita dalam hal ini diberi kesempatan atau kesempitan dalam masalah harta, jangan berkecil hati. Kita pakai bertasbih, kita pakai bertahmid dan bertakbir, itu mencukupkan. Kecuali kalau ada orang yang melakukan seperti kita juga, itu kembalinya kemana? Itulah kehendak Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kelebihan. Makanya di sini juga dalam hadis ini Nabi menjadikan zikir sebagai pengganti untuk mereka, yaitu para fakir dari kalangan muhajirin ini, karena mereka bisa saja tidak bisa mengerjakan haji, umrah, jihad, dan mereka bahkan dengan zikir ini bisa menyalip, mendahului orang-orang kaya tersebut. Memakai apa? Memakai zikir. Nah, ini lalu didengar oleh orang-orang kaya juga. Tatkala mereka mendengar hari ini, mereka juga beramal seperti orang-orang yang tidak punya harta. Mereka beramal dengan cara apa? Melebihkan sedekah mereka, melebihkan ibadah mereka, pakai harta mereka dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beramal seperti orang yang tidak punya harta, yaitu zikir juga. Makanya mereka mendapatkan dua keutamaan karena modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Harta benda dan juga zikir. Lalu tersaingilah orang-orang fakir. Maka mereka juga akhirnya mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasulullah, mereka begitu mendengar bahwa zikir dapat menandingi ibadah mereka, memakai harta mereka ini, mereka juga berzikir. Lalu mereka juga memakai harta benda dilebihkan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya apa kata beliau? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah fadilah Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi intinya para jamaah sekalian, dari faedah zikir ini, zikir dapat dijadikan sebagai pengganti ibadah-ibadah yang kita tidak mampu untuk kita kerjakan karena suatu keterbatasan di dalam melaksanakan ibadah tersebut, semisal haji, umrah, berjihad, dan begitu seterusnya. Jadi kita pakai apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan di antara kelebihan zikir dalam hadis Abdullah ibnu Busrin radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim dan selain mereka, Ja'a Arabiyun, ada seorang Arab Badui datang, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Syariat-syariat Islam ini amatlah banyak atasku, banyak sekali.
fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi, kabarkan aku tentang sesuatu yang aku mampu untuk melakukannya sesuai dengan kemampuanku, yang aku bisa berusaha mengerjakannya. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, senantiasa lisanmu ini basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Zikir butuh modal, tenaga saja tidak terlalu banyak, apalagi harta benda tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kemauan, tekad, yaitu apa? Ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita harus minta juga kepada Allah, karena tidak semua orang diberikan kemauan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya terus meminta dari Allah supaya bisa mengerjakan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini disebutkan syariat Islam itu banyak, kata Arab Badui ini. Jadi ia mau mengerjakan amalan ibadah yang mampu ia kerjakan. Nabi memberikan petunjuk, yaitu lisannya harus basah dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mesti kita perhatikan dalam riwayat ini para jamaah sekalian, yaitu petunjuk Nabi kepada Arab Badui ini apa? Memakai zikir memang benar, tetapi zikir ini ada isyarat dari Nabi yang kita pakai untuk sebagai alat penolong dalam mengerjakan syariat-syariat Islam yang lain. Buktinya sungguh-sungguh kita rasakan sendiri. Kalau kita jarang berzikir, ibadah yang lain juga terseret, tidak kita kerjakan. Kalau kita banyak zikir, alhamdulillah kita merasakan sendiri, ini pembantu utama, penggerak motor yang pertama dan utama untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini adalah sebagai pemantik istilahnya, yaitu pemanas untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang lain. Dan mudah bagi kita untuk mengerjakan syariat yang lain ini. Memakai apa? Memakai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lezat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya kita terdorong untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan disalahartikan, yaitu apa? Pakai zikir saja untuk beribadah, tidak. Syariat yang lain ditinggalkan, tidak. Zikir adalah sebagai alat untuk menolong kita mengerjakan syariat-syariat Islam yang lain. Bisa dipahami? Ya, ini faidah zikir, yaitu apa? Zikir ini, saya ulangi, terus kita kerjakan. Pertama, bisa saja ia pengganti dari ketaatan-ketaatan yang lain. Kedua, zikir sebagai penolong kita untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi satu faidah yang kita sebutkan. Kita akan melanjutkan tema dari kitab ini. Adapun tema pada malam hari ini yaitu iqtida'ul asma'i was sifati li athariha min al-'ubudiyyati lillah. Konsekuensi asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengaruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kepada Allah ada caranya yang kita pakai,
yaitu memakai asma dan sifat Allah. Itu sudah kita baca pada kajian terdahulu. Namun difokuskan pada kajian pada malam hari ini, apa para jamaah sekalian, dengan berzikirnya kita memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan ada pengaruhnya pada diri kita, karena kita mengilmui dan mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bisa difahami? Intinya begini, seorang hamba jika ia mengetahui keesaan Rabb-Nya, bahwasanya Allah saja yang memberikan mudarat, Allah saja yang memberikan manfaat. Ini kan sifat Allah, memberikan mudarat, memberikan manfaat, dan Allah saja yang menganugerahkan segala bentuk kenikmatan, dan Allah juga yang menahan dari kita ini kenikmatan, dan Allah juga yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan seterusnya dari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua memberikan buah untuk kita sendiri, yaitu yang namanya ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik sifatnya batin ataupun sifatnya zahir, karena melakukan kelaziman, keharusan dari ibadah tawakal ini dan buah dari ibadah tawakal ini. Gambaran jelasnya begini para jemaah sekalian. Siapa yang kuat, apakah khalik ataukah makhluk, begitu? Tentu saja jawabannya khalik. Kalau begitu, siapa yang butuh, siapa yang dibutuhkan? Yang butuh yang lemah, yaitu makhluk. Yang dibutuhkan yang kuat, yaitu khalik. Nah, di antara konsekuensi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, kita sangat-sangat ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alias butuh sekali kita dengan Allah. Karena kita ini lemah, karena kita makhluk. Kemudian Allah itu siapa? Khalik, sang pencipta. Apakah sang pencipta ini membutuhkan kita yang lemah, yaitu makhluk ini? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau demikian kondisi kita butuh kepada Allah karena Allah kuat. Lalu kepada siapa kita bertopang, bersandar? Tentu saja kepada yang kuat. Inilah namanya ibadah tawakal. Semua nama dan sifat-sifat Allah ini akan memberikan pengaruh kepada hambanya agar mereka bertopang dan menyandarkan diri kepada yang maha kuat, yang tidak membutuhkan mereka, dan makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di sini Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kamu atas yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, dalam surat Al-Furqan. Siapa yang maha hidup ini? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nama Al-Hayyu, Allah hidup, ada sifat hayat, yaitu kehidupan. Pertanyaannya, makhluk juga dikatakan hidup, memiliki sifat hidup.
Bandingkan saja sifat hidupnya makhluk dengan sifat hidupnya Allah. Mana yang lebih sempurna? Tentu saja sifat hidup untuk Allah. Ditegaskan lagi, la yamut, hidup dan tidak akan pernah mati. Kita ini mati dek. Mati meskipun pada saat ini ada sisa umur. Ada berarti kita hidup, tetapi hidup kita sifatnya kurang. Ada aib, ada sifat tercela karena kita akan mati. Jadi kalau kita berzikir bahwasanya Allah Maha Hidup, di situ ada terkandung sifat kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna untuk Allah ini tidaklah didahului oleh ketiadaan. Allah itu ada dari awal sampai akhir dan tidak akan pernah binasa ataupun hilang. Allah ini akan terus hidup. Nah, hidupnya Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan hidupnya kita. Hidupnya Allah ini maha sempurna, konsekuensinya tidak butuh terhadap sesuatu apapun. Kalau kita hidup, ya hidup, tapi hidupnya kita ini kurang karena kita butuh. Bisa difahami? Kalau kita yakini dan imani Allah Maha Hidup, dalam nama Al-Hayyu ini ada sifat kehidupan yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tipak ke mengadu, saya tipak mengendeng, meminta dan berdoa tentu saja kepada yang punya sifat hidup sempurna, yang tidak akan mati, para jamaah sekalian. Maka jelas Allah menyuruh kita dalam ayat ini Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian terhadap atas yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Bisa dipahami? Inilah pengaruh dari iman kita dari nama Allah yang indah ini, yaitu Al-Hayyu. Kemudian Allah juga berfirman pada jamaah sekalian, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kalian atas Al-Aziz, ini nama Allah, maha terhormat, yang punya kehormatan, kewibawaan. Kemudian lagi Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Aziz, para jamaah sekalian, memiliki 3 makna. Izzatul Quwwah, kemuliaan, kekuatan, para jamaah sekalian. Jadi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dia yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kokoh, tidak lemah. Kalau kita tahu Allah ini izzahnya, kehormatannya kuat, kepada siapa kita meminta rizki? Kepada Allah yang maha kuat, yang memiliki kehormatan yang sempurna. Ini izzatul quwwah yang pertama. Yang kedua, izzatul imtina'. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diatur, intinya para jamaah sekalian. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia raja dunia, misalkan semua dunia ia kuasai, apakah ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sama sekali, para jamaah sekalian. Kalau Allah sudah berkehendak, jadilah. Allah bisa menahan, tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Allah yang memberikan, tidak ada bisa mencegah. Allah mencegah, tidak ada yang bisa memberikan. Begitu seterusnya. Kemudian izzah ataupun kehormatan yang ketiga adalah izzatul qahri wal ghalabah. Allah tidak tertandingi, tidak lemah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Meskipun
Kita ini maunya begini, tapi Allah tidak berkehendak, mau bagaimana lagi? Jadi semuanya kita bertopang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita dalam surat Asy-Syu'ara ini, wa tawakkal. Bertawakallah kamu atas Al-Aziz, yaitu Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tidak bisa lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian Allah berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Allah pemilik Al-Masyriq wal Maghrib, pemilik timur dan barat. Tidak ada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka jadikanlah Allah itu sebagai wakil para jamaah sekalian, yaitu kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Topangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat, apabila kita menginginkan sesuatu, kita mengambil sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin mendapatkan harta berupa emas dan perak, apakah emas dan perak ini turun dari langit begitu saja? Jawabannya tidak. Langit tidak bisa menurunkan hujan emas. Di situ ada isyarat untuk terus berusaha, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti tawakal yang sesungguhnya. Kemudian Allah juga berfirman, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kalian atas Allah, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Ini dia para jamaah sekalian, asar atau pengaruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah tawakal ini. Ingat, ibadah tawakal ini kaitannya dengan amalan hati. Amalan apa? Hati. Makanya jangan sekali-kali kita mengharapkan dalam hati kita sesuatu selain Allah. Bisa terjerumus kita dalam yang namanya kesyirikan. Meskipun secara zahirnya semisal obat, disyariatkan kita meminum obat, tetapi jangan sampai hati kita ini tergantung bahwasanya obat itu zatnya yang menyembuhkan. Itu cuma sebab. Bisa difahami? Kemudian di antara pengaruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa idza alima al-'abdu bi anna Allah samii'un basirun 'alimun. Jika seorang hamba mengetahui sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui, la yakhfa 'alaihi misqalu dzarratin fis samawati wal ard. Tidak ada yang tersembunyi atas Allah sebesar biji zarrah di langit dan di bumi. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan apa yang disembunyikan. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun, dan Allah mengetahui mata-mata hianat. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah mencakupi segala sesuatu dengan ilmunya, tidak ada yang samar bagi Allah. Wa ahsa kulla syai'in adada, Allah menghitung segala sesuatu dengan jumlah bilangan yang sangat detail. Faman arrafa nafsahu bittila'illahi alaih, maka siapa saja yang tahu diri bahwasanya Allah melihatnya,
Allah mengawasinya, wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi, fa inna dzalika yuthmiru lahu hifdzal lisan. Hal itu memberikan buah ataupun pengaruh, ia akan menjaga lisannya, wal jawarih, anggota badan, wa khataratil qalbi, yaitu lintasan-lintasan pikiran. Dari apa? An kulli ma la yurdillah, dari sesuatu yang Allah tidak ridai pada jamaah sekalian. Wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha bima yuhibbullah wa yardah, dan menjadikan anggota badan kita ini semuanya kita pakai untuk sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala Allah Ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui sesungguhnya Allah yara, melihat. Kemudian inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu maha mengawasi. Al-Fajr. Wattaqullah innallaha sami'un alim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. I'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Fussilat. Beramalah kalian sesuai kehendak kalian, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian. Fahdharuh, maka hati-hatilah. Al-Baqarah. Tidak diragukan lagi para jamaah sekalian, ilmu kita ini yaitu tentang apa? Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa dan dada-dada kita. Ini memberikan pengaruh terhadap seorang hamba khasyatullah, takut kepada Allah, dan ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia antusias untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para jamaah sekalian, di antara pengaruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa idza alima al-'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim, barrun rahim, wasi'ul ihsan. Ini dia. Ia mengetahui sesungguhnya Allah namanya apa? Ghaniyun, kaya, karim, dermawan, barrun, maha baik, rahim, maha pengasih, wasi'ul ihsan, maha luas kebaikannya. Kita tahu ini adalah nama, dan di balik nama ini ada sifat apa? Sifat kemurahan, kedermawanan, sifat kasih sayang. Siapa yang memiliki ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui hal ini, apakah cocok dan layak dengan kita mengatakan Allah butuh terhadap kita karena kita disuruh untuk sholat? Tidak layak. Allah tidak butuh sholat kita para jamaah sekalian. Justru kita yang butuh beribadah, kita butuh sholat, karena Allah ghaniyun, maha kaya, Allah maha baik, dan kita juga butuh menjauhi apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita dapatkan berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya apa para jamaah sekalian? Rahmatan wa ihsanan. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami secara baik, sehingga menyebabkan kita
merasa kerdil bahwasanya Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan salat kita, dengan puasa kita, dan segala sesuatu yang memang itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Allah tidak akan pernah dikayakan oleh hambanya. Allah tidak akan pernah dilemahkan oleh hambanya karena mereka tidak mau ibadah, tidak akan pernah. Dan mereka tidak akan pernah memberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tidak akan pernah memberikan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak butuh pembelaan mereka. Justru mereka butuh pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang teramat kokoh, yang sangat kuat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillah," katakan segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhiz waladan, yang tidak menjadikan untuk dirinya anak, wa lam yakun lahu syarikun, tidak ada bagi Allah itu sekutu, ada tandingan fil mulki, dalam kerajaan. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, tidak ada bagi Allah itu penolong untuk mengangkat derajat, tidak ada. Wa kabbirhu takbira, oleh karena itu besarkanlah Allah, agungkanlah Allah dengan takbir-takbir kalian. Dalam sebuah hadis kursi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Rabbnya Azza wa Jalla, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurru." Kalian tidak akan pernah mampu memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, tidak akan pernah kalian ini mampu memberikan aku manfaat. Inilah asma dan sifat Allah yang harus kita imani dan harus kita pahami secara baik dan benar, sehingga dapat menyebabkan kita beribadah secara baik dan sempurna teruntuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai sekalian manusia, kata Allah, kalian ini butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Hamid yang maha terpuji. Jadi yang sedikit ini bisa bermanfaat para jamaah sekalian. Yang inti dari kajian pada malam hari ini, asma dan sifat Allah harus kita pahami secara baik dan benar. Itu pengaruhnya luar biasa dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Dan kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.